Baik, terima kasih. Jadi pertama pada yang sakit diabetes ya. Iya. Pertama tadi saya sampaikan dia harus konsultasi dulu dengan dokternya. Uh, apakah dengan berpuasa pasien ini mengalami kondisi yang baik atau tidak ya. Jadi harus dapat rekomendasi dulu dari dokter yang merawatnya. Kemudian yang kedua, pasien harus tetap mengonsumsi obat yang sudah diberikan oleh dokter penyakit dalam biasanya ya, dokter yang merawat tersebut. Kemudian selanjutnya pasien juga harus bisa mengenali tanda-tanda yang berpotensi akan terjadi pada orang-orang yang sakit diabetes. Jadi orang-orang yang sakit diabetes kalau berpuasa berpotensi sekali mengalami pertama hipoglikemia atau kondisi kekurangan gula yang ditunjukkan dengan ciri-ciri mulai dari biasanya itu lemas, pusing, kadang sampai keluar keringat dingin, kadang bahkan sampai pingsan ya. Seperti itu. Dia harus mengenali ciri-ciri tersebut. Kemudian harus mengenali ciri-ciri dehidrasi atau kekurangan cairan karena berpotensi mengalami dehidrasi juga. Kemudian harus mengenali juga tanda-tanda ketoasidosis. Biasanya 3 kondisi ini yang mungkin terjadi pada saat orang diabetes melakukan puasa. Jadi pertama dia harus tahu dulu, harus konsultasi dulu boleh atau tidak. Kemudian selanjutnya adalah obatnya harus tahu dosisnya dan diminum dengan teratur pada saat puasa. Kemudian juga harus mengenali ciri-cirinya tadi kalau dia berpuasa apakah berpotensi mengalami mulai dari hipoglikemia, ketoasidosis, dan dehidrasi. Kemudian selanjutnya pasien juga dianjurkan untuk punya alat pengontrol gula ya, biasanya alat pengontrol gula yang ditusukkan di ujung jari itu sebaiknya pasien memiliki sehingga sesaat saat pasien ini berpuasa kemudian mengalami pusing misalnya atau mengalami tanda-tanda hipoglikemia, dia bisa sesegera mungkin untuk periksa secara mandiri dan melihat bagaimana kadar gula darahnya. Kalau kadar gula darahnya rendah ya misalnya di bawah 50 bahkan ada yang di bawah 100 sudah menunjukkan gejala-gejala hipoglikemia, harus berbuka ya, jangan dipaksakan karena kan mereka shock. Kemudian selanjutnya adalah pemilihan menu ya. Yang harus diperhatikan adalah pasien-pasien dengan diabetes ini jenis karbohidratnya harus diperhatikan. Jumlah karbohidratnya juga harus diperhatikan. Apa maksudnya? Jadi orang-orang sakit diabetes ini kan kalau dia makan karbohidrat ataupun gula yang banyak, dia di satu sisi bisa mengalami tinggi di darahnya ya, gula darahnya. Tetapi kalau dia kurang, dia juga bisa drop. Sehingga harus dipilih menunya. Biasanya kita menganjurkan untuk jumlah karbohidratnya ini sesuai dengan berat badan pasien, nanti disesuaikan. Kemudian pilih juga karbohidrat yang jenisnya karbohidrat kompleks. Apa itu karbohidrat kompleks? Jadi karbohidrat kompleks ini suatu jenis makanan pokok yang mengandung karbohidrat yang dia tersusun dari lebih 3 molekul C, ya, molekul C namanya. Dan di sini tersusun lebih kompleks sehingga saat dimakan oleh seseorang dicerna dan kemudian dimetabolisme, karena susunannya ini kompleks, dia dipecahnya lebih lama. Dimetabolismenya lebih lama. Apa keuntungan di metabolismenya lebih lama? Saat masuk ke dalam tubuh kita, karena lama ini akhirnya dia bertahannya cukup lama. Padahal kan tadi kita puasa lama ya, 13-14 jam. Jadi lebih hemat dia dipecahnya, sehingga membuat kadar gula darah itu lebih stabil. Itu yang pertama. Kenapa harus karbohidrat kompleks? Selanjutnya, karbohidrat kompleks ini juga biasanya dia tinggi serat. Makanan-makanan yang tinggi serat ini, dia lama di lambung. Jadi saat dimakan, masuk ke dalam lambung, dia lama di lambung, tadi karena dia lama dicerna, akhirnya lebih membuat rasa kenyang. Oh iya, iya. Membuat rasa kenyang, sehingga pasien-pasien ini jadi tidak ingin, karena memang dia berpuasa, jadi rasa laparnya tidak semakin sering dirasakan. Nah, kemudian ada juga jenis makanan ya, yang disebut dengan indeks glikemik. Jadi indeks glikemik ini merupakan suatu pengukuran, ya kita bisa bilang suatu pengukuran untuk menilai apakah dengan orang makan makanan ini meningkatkan kadar gula darahnya tinggi atau tidak. Nah, pada orang-orang yang sakit diabetes, kita menggunakan makanan-makanan yang masuk golongan indeks glikemik rendah dan sedang. Makanan-makanan ini kalau dimakan oleh mereka-mereka yang sakit diabetes ataupun yang gula darah ini, dia tidak menyebabkan kadar gula darahnya naik drastis, karena dia indeks glikemiknya rendah sampai sedang.
Seperti apa sih dok makanan-makanan karbohidrat kompleks, makanan-makanan dengan indeks glikemik rendah sampai sedang. Contohnya adalah kalau dia dari karbohidrat atau dari makanan pokok, contohnya adalah beras merah, kemudian oatmeal, kemudian gandum, itu contoh kalau dia dari makanan pokok. Nah, selain dari makanan pokok, kita juga bisa mendapatkan dari sayur-sayur dan buah, sayur mayur dan buah. Hampir semua sayur mayur yang hijau, kemudian labu siam contohnya ya, kemudian bukan wortel maaf, brokoli itu bisa dikonsumsi masuk ke dalam indeks glikemik rendah dan sedang. Sedangkan kalau buah-buahan contohnya adalah pir, kemudian apel, kemudian buah naga, itu bisa dikonsumsi pada mereka-mereka karena indeks glikemiknya rendah sampai sedang. Nah, bagaimana dengan buah pisang? Sebenarnya indeks glikemik ini semakin matang suatu buah, dia akan semakin tinggi indeks glikemiknya. Kan kita kalau makan suatu buah semakin matang semakin manis ya. Yeah. Makanya kalau makan pisang, awalnya pisang ini dia indeks glikemiknya rendah sampai sedang. Cuma kalau dia semakin matang, jadi indeks glikemiknya tinggi sehingga harus kita pilih dulu buah pisangnya ini buah pisang yang matang atau tidak. Atau juga boleh kalau pisangnya pisang kepok direbus dulu misalnya, pisang kepok yang direbus itu juga bisa. Atau dengan mengkombinasi, dok saya kalau makanan yang indeks glikemik rendah sampai sedang nggak masuk, nggak kolu istilahnya ya kalau kita ini orang Jawa bilangnya, dikombinasi dengan yang indeks glikemiknya sedang tadi atau tinggi tadi dengan yang indeks glikemiknya rendah, meskipun itu harus dengan jumlah yang sedikit juga, tidak boleh banyak. Itu yang pertama, pilih jumlah karbohidratnya harus dibatasi, jenis karbohidratnya juga harus dipilih. Kemudian tips berikutnya adalah harus minum yang cukup. Minum yang cukup artinya minimal orang itu minum 8 gelas sehari. 8 sampai 10 gelas sehari. Jadi kita atur, dipecah itu bagaimana caranya mulai dari bangun tidur saat mau sahur sampai nanti tidur lagi, cukup minum 8 gelas. Ya, misalnya saya contohkan saat misalnya bangun sahur, minum dulu segelas, kemudian sahur, habis sahur nanti minum lagi 2 gelas, kemudian saat berbuka minum lagi 1 gelas, kemudian pada saat makan besar di berbuka minum lagi 1 gelas, kemudian nanti pas tarawih minum lagi, saat sebelum tidur minum lagi sampai cukup 8 gelas. Jadi harus mencukupi kebutuhan cairannya ya, seperti itu. Selanjutnya adalah tetap beraktivitas. Jadi meskipun kita berpuasa, punya sakit diabetes, tetap harus beraktivitas. Tapi bukan aktivitas yang berat ya. Melakukan aktivitas rumah, misalnya menyapu, membersihkan rumah. Kalaupun mau berolahraga, silakan olahraga dengan intensitas ringan sampai sedang, sekitar 30-40 menit menjelang berbuka. Jangan saat siang hari, lemes nanti, kemudian akhirnya malah jadi kekurangan energi dan cairan kalau kita olahraganya siang hari. Jadi justru malah olahraganya mendekati berbuka puasa, ya seperti itu. Olahraga intensitas ringan sampai sedang itu yang seperti apa? Seperti jogging, kemudian seperti senam yang ringan, stretching atau yoga itu bisa dilakukan. Seperti itu untuk tips teman-teman yang punya sakit diabetes ya. Saya ulang lagi, mulai dari harus berkonsultasi ke dokter, kemudian selanjutnya dia harus mengenali ciri-ciri hipoglikemia, ketoasidosis, dan kemudian dehidrasi, harus tahu obat-obat yang diminum dan kemudian harus juga tahu dosisnya. Kemudian selanjutnya setelah sudah mengenali itu juga harus punya cek alat untuk gula darah. Kalaupun tidak punya alat gula darah tersebut untuk mengecek, paling tidak mengenali ciri-cirinya. Kemudian memilih dari jumlah dan jenis karbohidrat yang akan dimakan atau makanan pokok yang akan dimakan. Kemudian selanjutnya tetap beraktivitas dan mencukupi kebutuhan cairannya. Seperti itu untuk tips-tipsnya teman-teman yang punya sakit diabetes. Oh iya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.